Krisis infrastruktur di sebuah negara yang dikuasai Cina bukan hanya terjadi di Asia atau di Afrika, tapi juga di Eropa. Hal ini dialami Yunani, di mana salah satu pelabuhannya, Piraeus, ternyata dimiliki sahamnya secara mayoritas oleh Cina. BUMN tirai bambu COSCO, sebuah perusahaan pelayaran negara, disebut mengendalikan 67% saham pelabuhan. Pelabuhan Piraeus merupakan yang terbesar ketujuh di Eropa. Pada tahun 2008, COSCO Shipping, sebuah perusahaan pelabuhan dan logistik terbesar di Cina, mengakuisisi 51% saham di Piraeus Container Terminal atau PCT, bagian dari pelabuhan Piraeus. Investasi ini memberikan COSCO Shipping kendali atas operasi terminal kontainer di pelabuhan itu. Kemudian, pada tahun 2016, COSCO Shipping memperoleh 67% saham di PCT setelah mengakuisisi sisa saham yang tersisa. Investasi Cina di Pelabuhan Piraeus adalah bagian dari strategi Belt and Road Initiative atau BRI yang bertujuan memperluas pengaruh ekonomi dan politik Cina melalui investasi infrastruktur di berbagai negara di seluruh dunia. Cina melihat Pelabuhan Piraeus sebagai gerbang masuk yang penting ke Eropa dan menginvestasikan dana yang signifikan untuk meningkatkan infrastruktur dan kapasitas pelabuhan itu. Namun penting dicatat, kendali operasional dan kepemilikan tetap di tangan pemerintah Yunani. Investasi Cina di Pelabuhan Piraeus telah meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah itu dan memberi manfaat bagi perekonomian Yunani. Kejadian ini bermula akibat krisis yang dialami Yunani di tahun 2011. Pemerintah Yunani menjual hampir semua pelabuhan dan bandara penting negara itu kepada perusahaan asing. Ini akibat tekanan krisis utang dan Troika atau Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, ECB, dan Dana Moneter Internasional atau IMF. COSCO masuk ke Piraeus di tahun 2016. Sejauh ini, menurut media yang sama, Yunani tampak puas dengan kinerja COSCO di pelabuhan utama Yunani itu. Investasi Cina di Piraeus bermanfaat bagi kedua negara, kata Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis pada Februari 2021 lalu. Hal yang sama juga pernah diutarakan Xi Jinping. Ia menyebut investasi COSCO di Piraeus sebagai proyek teladan, pusat penting untuk hubungan darat laut cepat Cina dengan Eropa dan untuk konektivitas antara Asia dan Eropa, ujar Xi Jinping. Meskipun demikian, riak kritikan muncul dari pekerja di Piraeus. Mereka telah berulang kali mengeluh tentang kondisi kerja di sana. Awalnya saham COSCO hanya dibeli sebesar 51%, kemudian meningkat menjadi 67%. Oleh karena itu, perusahaan pelayaran Cina itu dapat memutuskan masa depan pelabuhan. Dalam cara itu, penjualan pelabuhan Piraeus ke COSCO adalah kesalahan yang tragis, kata Claude Moudis. Piraeus sekarang secara langsung bergantung pada negara ketiga, yaitu Cina. Fakta ini pun diharapkan bisa membuat Eropa turun tangan. Claude Moudis meminta Uni Eropa menyikapi hal ini, terutama melihat sejumlah wacana pembelian pelabuhan Eropa lain oleh Cina. Apakah Eropa akan merugi jika pelabuhan Piraeus dikuasai Cina? Dari perspektif ekonomi, investasi Cina telah membantu memperbarui dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan Piraeus. Ini dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi perdagangan antara Asia dan Eropa, yang pada gilirannya dapat memberi manfaat ekonomi bagi Eropa. Namun, beberapa keprihatinan muncul terkait dengan kontrol dan pengaruh Cina atas infrastruktur strategis Eropa. Beberapa pengamat dan ahli kebijakan mengkhawatirkan kehadiran Cina di sektor-sektor strategis Eropa termasuk pelabuhan akan memberikan Cina kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar di kawasan itu. Hal ini akan mempengaruhi persaingan ekonomi, keamanan, dan kepentingan strategis Eropa secara keseluruhan. Selain itu, juga ada kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan yang dikaitkan dengan Cina yang dapat mempengaruhi hubungan politik dan etika antara Eropa dan Cina. Pelabuhan Piraeus terletak di Laut Aegea dan merupakan gerbang utama untuk masuk ke Laut Mediterania Timur dan Eropa Tenggara. Berikut ini beberapa alasan mengapa Pelabuhan Piraeus penting bagi Eropa. Pelabuhan Piraeus merupakan salah satu jalur perdagangan utama antara Asia dan Eropa.
Sebagai bagian dari jalur sutra maritim yang dikembangkan oleh Cina dalam inisiatif Belt and Road Initiative, pelabuhan ini menjadi pusat utama untuk arus barang dari dan ke Eropa. Dengan akses yang lebih baik ke pasar Eropa, Pelabuhan Piraeus menjadi pintu gerbang bagi barang-barang yang masuk, termasuk dari Tiongkok. Dengan investasi yang signifikan dari Cina, Pelabuhan Piraeus telah ditingkatkan menjadi pusat logistik modern. Infrastruktur yang diperbarui dan kapasitas yang ditingkatkan memungkinkan pelabuhan ini dapat menghubungkan jaringan transportasi di Eropa dan memfasilitasi arus barang ke berbagai negara Eropa. Investasi Cina di Pelabuhan Piraeus telah memberikan dorongan ekonomi bagi Yunani dan kawasan sekitarnya, menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan stimulus ekonomi yang penting bagi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di sekitar Pelabuhan Piraeus berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Eropa.